Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Sorry banget, maaf banget udah lama gak update, tapi kita gak pernah meninggalkan dunia ikan hias gitu. Jadi setiap hari, hampir setiap hari lah kita kerjanya ya gak jauh-jauh dari ikan. Tapi karena kemarin lagi musimnya ikan, hampir setiap hari kita datang ikan, jadi belum sempat bikin video. Nah sekarang musimnya itu lagi agak berkurang, jadi yang namanya ikan cana atau ikan alam apapun juga itu gak tersedia sepanjang tahun gitu. Mangga, duren aja kan gak sepanjang tahun tersedia. Ada waktu-waktu tertentu di mana dia bisa didapatkan dalam jumlah lebih banyak, ada waktu-waktu tertentu dia lebih sedikit. Nah ini kita hari ini baru kedatangan ikan cana dari India. Nanti kita mau kasih tips pada episode kali ini gimana sih milih ikan cana auranti PO yang katanya rentan dan ketas itu, gimana sih biar kita bisa dapat kualitas yang bagus gitu. Jadi kalau ada yang bilang ikan cana auranti itu gampang mati, ya itu karena emang dari sananya ya udah jelek gitu. Tapi kalau dasarnya bagus, udah stabil, udah sehat, kedepannya juga pasti lancar gitu. Nanti di akhir video juga simak sampai akhir, kita bakal kasih tips-tips gimana sih menangani, merawat cana auranti ini biar bagus gitu. Karena kalau banyak orang yang nggak ngerti piaranya gitu, akhirnya pikir ikan cana auranti itu gampang mati, padahal enggak juga. Yang nama ikan gabus itu salah satu jenis ikan yang paling kuat, bahkan dia di darat berjam-jam aja bisa hidup gitu. Saya kadang ikannya loncat udah 4 jam, 5 jam, pas dimasukin air lagi hidup gitu. Kalau teman-teman lihat di pasar-pasar itu ikan gabus triata itu ya tanpa air gitu, tapi mereka bisa bertahan gitu. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama yang lain. Saya juga bakal kasih tips-tips dari saya juga. Tapi sebelumnya teaser dulu. Ini kita selain cana India, kita juga ada ikan cana Myanmar. Jadi ini cana Fire and Ice. Ini juga cana Fire and Ice. Warnanya masih agak hitam, tapi kalau dingin dia bisa lebih biru lagi gitu. Jadi ada orang yang bilang, oh cana Fire and Ice tuh harus dingin. Enggak juga, ini suhu biasa gitu, suhu Tangsel. Tuh, kita lokasinya di belakang Ice BSD. Mereka bisa aman gitu, tapi warnanya aja yang nggak bisa terlalu maksimal. Nah itu, bagus kan? Nanti kita kasih birol-birolnya juga. Kalau cana FNI ini bisa tumbuh sampai 20 cm seperti limbata. Dan biasanya dilihat rimnya itu semakin tebal. Dan itu, tato di matanya itu, yang membedakan dia dengan limbata, ada tato di matanya. Ada merah-merah sedikit. Nah, tapi kalau teman-teman yang lebih suka yang merah-merah lagi, kita punya juga nih. Ini cana dari Myanmar lainnya, yaitu cana ignis. Jadi ignis sendiri itu artinya menyala atau api. Nah, dia kalau dingin, jadi warnanya juga bisa semakin biru gitu. Jadi seperti cana FNI juga. FNI kan kalau dingin dia makin biru, cana ignis kalau dingin, kalau di progress juga bisa semakin biru warnanya. Oke teman-teman, kita lihat nih. Ini kita baru kedatangan ikan, dan ini lagi persiapan buat kirim-kirim. Jadi selain kirim-kirim, kita juga terima PCB gitu, tapi kita juga pastikan bahwa baik yang datang maupun yang kirim-kirim itu semua bisa dapetin ikan kualitas terbaik gitu. Karena kita sadar yang beli sama kita kan ya banyak pedagang, dan dia harus ya untung gitu. Kalau ikannya mati atau ikannya dapet jelek, ya gimana gitu. Oke, jadi ini ciri pertama ya. Jadi kita mau bilang bahwa yang namanya ikan cana auranti itu ikan kuat lah, ikan bandel. Tapi tergantung dari kondisi awalnya. Jadi walaupun sama-sama ikan PO, tapi kalau dari awal aja udah buang lendir, dari awal aja udah kelihatan gak stabil, itu ya gak heran kalau di customer bilang baru datang 1 hari 2 hari kok mati gitu. Padahal ya mungkin dari awal ya penanganannya yang salah, atau dari awal kondisinya kurang bagus. Karena saya sendiri pun ngalamin bahwa saya hampir setiap minggu lah, bahkan kadang seminggu 2 kali, pernah seminggu 3 kali, pernah seminggu 4 kali datang ikan seperti ini. Kalau dari sananya bagus ya terusnya bagus, tapi kalau dari awalnya udah jelek ya udah terusnya jelek. Nah kalau ikan di Venus Aquatic bisa dilihat sendiri ya, tadi juga udah di shoot itu hampir selalu bagus. Kenapa bisa selalu bagus? Karena kita udah ngalamin tuh jelek-jeleknya. Karena kita kan kerja ikan udah dari tahun 2010.
kita udah kenal supplier banyak. Kita tahu, oh yang ini suppliernya nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai. Jadi ya karena seleksi supplier itu dan ya penanganan di sini juga berpengaruh. Itu kenapa kita percaya dengan kualitas ikan kita. Selain itu juga ya kita ada obat-obatannya, kita jual juga obat-obatan kita sih buat teman-teman kalau mau menangani ikan PO dengan lebih baik. Contohnya, nah ini nih, ini contohnya. Jadi ikan kalau datang ada lukanya, jadi hampir nggak mungkin lah ikan PO datang itu 100% mulus tuh nggak mungkin. Pasti ada yang luka-luka sedikit. Nah, yang luka-luka sedikit itu kita langsung obatin dengan Aqua Plus. Jadi bisa cari juga di Tokped, di Shopee, lihat deh. Jadi lukanya itu yang terbuka langsung tertutup secara ajaib. Nah, ini ada ya antibiotiknya, ada segala macamnya lah. Nanti dicoba aja. Nanti kita di episode lain kita bakal bahas tentang Aqua Plus. Oke? Nah, ini bisa dilihat nih kalau ikan PO baru datang, kalau lemes gitu. Nanti saya kasih contoh juga kalau yang datang lemes, bukan kita selalu PO selalu untung atau selalu bagus. Ada juga saat-saat, apalagi zaman dulu ya, kita ngalamin juga datang, oh udah lemes nih, atau datang ada matinya mungkin 5%, 6%. Itu biasa teman-temannya juga semua bermasalah. Tapi kalau kayak hari ini 100% aman gitu. 100% semua sehat. Paling ada luka-luka berantem gitu. Luka-luka berantem ya bukan karena dia gak sehat gitu. Justru karena sehat dia ada gesekan berantem. Kalau kita lihat di sini kan kita punya Channa Barca nih. Channa Barca gede. Kalau Channa Barca kenapa dia lebih kuat-kuat? Kenapa dia relatif mulus-mulus? Karena dari sana single tank dikirim juga plastik single gitu. Beda sama Auranti. Kan diombyok aja seperti ini nih contohnya. No, satu plastik rame-rame gini. Tapi bisa dilihat nih, ini yang belum dibongkar-bongkar aja tuh. Kan bagus-bagus kan, mulus-mulus kan. Tapi ya pasti ada lah luka sedikit-sedikit. Kenapa sih kagak di single aja? Kalau di single pack itu pasti biayanya tinggi. Akhirnya nggak bisa bersaing, harganya nggak bisa kompetitif. Kalau di sini kan maunya yang murah-murah. Tapi ya walaupun datangnya begini, karena kita punya pengalaman, kita ya bisa menanganinya. Jadi sampai di customer juga kita seleksi lagi. Kalau yang lukanya terlalu parah, pasti kita keluarin. Kita pilihin yang terbaik-terbaik aja buat customer. Oke, jadi kita lihat-lihat ya. Ini ada import, ada banyak macam ikan. Oh, dari datangnya aja udah bagus-bagus gitu. Kadang ada yang kalau lepas lendir terlalu banyak, nah itu bermasalah, itu nggak bisa dipilih. Oke, jadi ini sedikit lah kesibukan kita. Biasa lebih ramai lagi karena ikannya lebih banyak atau karena lagi musimnya. Tapi ini kan lagi off season, jadi ya ikannya terbatas. Oke, jadi itu sekilas tentang aktivitas import kita. Pada part 2-nya kita akan membahas ikan-ikan yang bagus tuh seperti apa sih, tips-tips seleksi ikan atau ikan yang juara-juara kontes itu dasarnya itu ikan yang seperti apa sih. Itu bakal ada lanjut part 2-nya. Oke, jadi teman-teman subscribe, bisa juga tulisin komen kalau ada ide-ide kita mau bahas apa sih, mau buat video tentang apa, kita perlu ide-ide dari kalian. Tapi lanjut ya, di part 2 kita akan bahas tips memilih ikan juara. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.